sosial media itu kan semuanya nggak ada saringannya ya Umi ya, nggak ada filternya. Oke. Semua ada di sosial Bisa media. diomong ya. Bisa diomongkan. Jadi si istri dan si suami punya masalah dalam rumah tangga, sering curhatnya sampai ke sosial media. Oke. Ya. Terus kemudian mungkin si suami atau si istri misalnya tergoda berselingkuh dan tergoda dengan pria atau wanita idaman lain Umi yang dari dikenal lewat sosial media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa kabar hari ini? Semoga hari ini keadaan kita lebih baik daripada kemarin, dan esok kita menjadi meningkat lagi lebih baik daripada hari ini. Hari ini pun Umi ditemani dalam program Irena Handono Official bersama dengan Dr. Foni. Dokter yang sudah Waalaikumsalam. Dokter yang sudah kita kenal, dokter yang akan membahas tuntas dengan bahasa-bahasa yang indah. Beliau adalah seorang ahli kecantikan. Insya Allah cantik dalam dan luar. Amin. Amin. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngomong-ngomong yuk. Ya. Ini ada pertanyaan Umi nih. Setelah manusia itu terlahir, kemudian menjadi anak-anak, remaja dan dewasa, semua orang dewasa tentu juga menginginkan pernikahan. Iya, betul. Fitrahnya begitu ya, Fon ya. Betul, fitrahnya begitu. Sebagaimana ayat Allah kan ya. Jadi setelah menikah, tidak ada seorang pun di antara yang menikah itu menyatakan, aku mau nikah sampai 5 tahun. Aku cukup nikah 7 tahun, setelah itu aku cerai. Cerai itu tidak ada yang mempunyai cita-cita. Cita-cita, betul. Jadi cita-cita untuk bercerai itu tidak ada. Ya. Semua orang juga mendoakan pengantin agar supaya berjodoh sampai di yaumil akhir. Ya. Ada yang mengistilahkan nanti berjumpa kembali di surganya Allah. Artinya jauh dari nuansa perceraian, perpisahan. Dan kalau kita ngomong tentang bercerai, rata-rata bercerai nggak ada yang enak ya, Fon ya? Nggak ada Umi. Maka juga naluri manusia tidak ada yang mau bercerai. Ya, betul. Tapi percerai itu ternyata terjadi juga. Ya. Ayo Fon, kita Ya, omongin memang ini pada ya. dasarnya semua menginginkan yang indah-indah ya Umi ya. Cuman kan pada akhirnya kan itu terjadi juga. Nggak ada yang bisa meramalkan kapan itu terjadi. Karena kita nggak tahu satu detik ke depan hidup kita seperti apa. Nggak ada yang tahu. Ya, hidup dan mati adalah milik Allah. Ya. Ayatnya Fon, kita lihat ya dalam surat Ar-Rum ayat 21. Umi langsung terjemahnya aja ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri. Jadi manusia nikahnya Dengan juga dengan manusia. Manusia. Supaya kamu hidup tentram bersamanya. Jadi tujuan nikah adalah tentram, Damai. damai. Dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami atau istri rasa cinta dan kasih sayang akibat nikah. Jadi boleh dibilang nikah dulu baru merasakan kasih sayangnya. Bukan dibalik sesaat pacaran sudah menikmati kedua belah pihak baru dinikahkan. Ya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat-ayat tentang kaum berpikir itu ternyata cukup banyak dalam Al-Quran. Jadi kita tidak cukup hanya menerima
tapi kita juga dituntut berpikir untuk bisa mengamalkannya. Betul. Tujuan nikah tentram, rasa damai, cinta, kasih sayang, tidak saling menyakiti. Nah, gimana ini Pon? Dalam kehidupan ini, kalau tadi Umi menyebutkan perceraian itu ada. Iya, apalagi zaman sekarang nih ya, terlalu banyak perceraian yang tadinya adem-adem aja, tiba-tiba mendengar bahwa oh iya dia sih udah bercerai gitu. Ya itu mungkin kadang-kadang dari kedua belah pihak mereka menikah, si istri dan si suami itu tidak tahu akan hak dan kewajiban masing-masing. Itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin ada ikut campur orang dari luar, dari luar kedua belah pihak tersebut. Misalnya saudara, teman gitu, atau mungkin bapak atau ibunya sendiri, mungkin yang awalnya tidak menyetujui misalnya. Terus yang ketiga mungkin dari sosial media, Umi, sekarang yang lagi ramai, Umi. Sosial media, kayak apa ceritanya Puan kok sosial media? Jadi gini, sosial media itu kan semuanya gak ada saringannya ya, Umi ya, gak ada filternya. Semua ada di sosial bisa media. diomong ya? Bisa diomongkan. Jadi si istri dan si suami punya masalah dalam rumah tangga, sering curhatnya sampai ke sosial media. Terus kemudian mungkin si suami atau si istri misalnya tergoda berselingkuh dan tergoda dengan pria atau wanita idaman lain, Umi, yang dari dikenal lewat sosial media. Pil-pil itu ya? Iya, itu banyak terjadi mungkin, Umi. Tapi sekarang kan ada lagi juga, Fon, nikah sejenis. Oh iya, nikah sejenis. Terus ada lagi nikah kontrak. Ya. Ada lagi nikah tapi dengan perjanjian tidak mempunyai anak. Itu kayak apa sih? Ya. Kok banyak banget ini? Jadi Umi, saya kan punya teman gitu. Dia sejenis, pacarannya sejenis. Jadi saya pernah tanya sama dia, loh kenapa kamu kok sejenis gitu. Terus dia jawab sama saya, lagian kalau sejenis itu nggak ribet, Fon, katanya gitu. Kalau berlainan jenis itu kadang-kadang si wanitanya nggak bisa memahami si cowoknya, atau si cowok mungkin nggak bisa memahami si wanitanya gitu, atau mungkin si wanitanya banyak menuntut gitu. Sedangkan kalau dia berpacaran sejenis nggak banyak tuntutan, artinya saling memahami, lebih saling memahami karena sejenis gitu. Itu yang saya pernah tanya sama teman saya gitu. Tapi terus, berarti Fon, kalau sejenis mana punya anak, Fon? Ya, nah itu juga kadang-kadang kan mereka hanya mau have fun aja, Umi, hanya mau have fun, tapi kan nggak mau si wanitanya punya resiko untuk hamil. Kalau hamil apalagi kan punya anak akan diminta pertanggungjawaban, ya seperti itu. Jadi berarti boleh disimpulkan mereka hanya mengejar kesenangan, ya, dan kesenangan itu sifatnya sementara. Ketika mungkin kalau mereka masih di bawah 40 tahun mungkin nggak mikir ya, Fon ya? Ya, nanti kalau udah mulai tua ya. Mulai tua ya, apalagi sudah pensiun gitu ya. Aduh, baru merasakan butuh pasangan hidup lagi, membutuhkan perempuan, dan perempuan membutuhkan laki-laki, dan ternyata sudah terlambat. Sudah terlambat. Kalaupun punya anak berarti sudah tua, masih juga harus mencari nafkah untuk anaknya. Ya. Luar biasa. Kemudian kan yang terjadi lagi kan efek daripada itu semua, yaitu penyakit. Ya, gimana itu, Fon? Ayo dokter. Penyakit menular seksual terutama. Ya. Kalau sejenis. Kan detik terakhir, 1 minggu terakhir kan banyak ya dibahas tentang penyakit menular seksual yang meningkat di Indonesia, di beberapa provinsi di Indonesia. Itu kita sebut dengan GO, gonore, itu penyakit sifilis, Umi. Jadi dia itu termasuk penyakit menular seksual.
dan itu lagi marak dan banyak di Indonesia. meningkat tajam ya. Padahal itu kan penyakit itu penyakit sudah dari dahulu kala. Iya, tuh sudah dari dahulu kala, cuman sempat menurun dan sekarang sempat hilang dari peredaran dan sekarang naik lagi. Meningkat tajam. Tuh. Ya, itu salah satunya menandakan bahwa pernikahan itu sedang tidak baik-baik saja, ya Umi ya. Artinya hubungan seksual, hubungan terutama suami istri, terutama di bidang seksual itu lagi nggak baik-baik saja. Tuh. Ya. Itu. Ada Umi pernah baca, ada seorang profesor di Amerika, dia meneliti tentang DNA, terus kemudian dia mencoba satu keluarganya, dirinya sendiri, istrinya, dan 4 anaknya. Itu diambil sampel darahnya, dites DNA. Iseng aja si profesor ini. Tapi setelah kemudian diambil, betapa terkejut dia, hasil penelitian lab menyatakan bahwa anak biologisnya dia dari 4 itu ternyata cuma 1 anaknya dia. Berarti anak yang dia besarkan mulai kecil sampai dewasa, yang 3 itu bukan anaknya orang lain. Ya. Dan dia shock sekali. Nah, itu kalau perempuan ya, Pon ya. Tapi kalau dibalik misalnya nggak kelihatan ya. Ya seperti itulah ya, berbagai macam kepincangan. Jadi ternyata pernikahan itu kalau demikian butuh kejujuran. Iya. Butuh kejujuran dan kesetiaan. Butuh jujur dan setia, sehingga bisa mencapai rasa bahagia, timbul ketenangan, timbul kasih sayang, begitu. Luar biasa, Mon. Dan mungkin perceraian itu bukan cuma dari sebelah pihak saja, Umi. Biasanya itu pernikahan terjadi karena ada cinta, ada kasih sayang antara si wanita dan si pria. Begitupun perceraian, pasti ada penyebab yang ditimbulkan, entah oleh si wanita atau si pria biasanya. Ada sebab, ada akibat. Tapi biasanya pasti kedua belah pihak itu ada andil dalam perceraian itu. Tuh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si wanitanya aja atau si prianya aja gitu ya, Umi ya. Ya, andilnya juga kita nggak tahu ya seberapa. Gitu. Kadang-kadang andil itu juga disebabkan karena faktor lain. Apakah mohon maaf nih, misalnya si perempuan itu terlalu percaya, los begitu kepada suaminya, dan suaminya kemudian lengah, dan dia pakai kesempatan los itu untuk melakukan penyimpangan. Istrinya bekerja, istrinya kemudian sangat setia, dan istrinya selalu mendoakan supaya dia baik, dan dia beranggapan suaminya adalah yang terbaik. Dia tidak pernah membangkang suaminya dengan harapan suami seorang yang seorang yang menjadi pelindung bagi dirinya. Tapi ternyata yang serba los tadi itu menyebabkan juga bisa jadi juga si suaminya juga dia tidak tahu hak dan kewajibannya dia terhadap rumah tangganya, terhadap istri dan anaknya seperti apa. Itu juga berpengaruh. Lalu sebenarnya, Fon ya, kalau kita lihat dalam kenyataan, jadi sebagaimana agama kita menyatakan, menikah itu kan tujuannya untuk mempunyai keturunan. Bagaimana dengan sekarang kondisinya ketika pernikahan itu disepakati tanpa anak? Apa sih sebenarnya pemikiran mereka?
Ya, ada yang mungkin sebenarnya menginginkan anak, tapi mungkin karena faktor kesehatan dari salah satu sehingga tidak diberikan keturunan. Ya, itu ada teman saya juga seperti itu, dan dia mengangkat anak saudaranya. Gitu. Kemudian ada juga memang sepakat untuk tidak memiliki keturunan karena mungkin ekonomi atau faktor kesibukan masing-masing itu juga berpengaruh. Apalagi kan biaya pendidikan saat ini kan mahal ya Umi ya. Nah, tuh. Jadi yang disalahkan anaknya gitu ya. Ya maksudnya kalau dia punya anak kan beban hidupnya nambah lagi Umi gitu. Jadi itu. berarti cara berpikir yang salah. Ya, seperti di Jepang sekarang kan ada krisis orang. Mungkin nanti berapa tahun ke depan Jepang penduduknya udah gak ada Umi. Di China Ya. sudah 10 tahun lebih ini mereka surplus laki-laki. Oh, surplus laki-laki. Ya, karena pemikirannya adalah membuat jadi peraturannya sepasang suami istri hanya boleh satu anak. Lalu dari satu anak itu ketika mereka ditanya mau laki atau mau perempuan, itu hak mereka untuk menentukan ini hak asasi gitu kan. Ya. Maka kemudian mereka serentak mayoritas memilih laki-laki. Akibatnya ketika diperiksa bahwa ternyata janinnya perempuan digugurkan. Tapi kalau janin laki-laki dipertahankan sampai lahir anak laki. Akhirnya surplus laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Sehingga orang Cina, laki-laki yang sudah dewasa, ya mereka harus cari perempuan keluar. Atau misalnya didatangkan beramai-ramai, misalnya provinsi daerah di negeri kita ini Singkawang misalnya. Didatangkan ke Cina perempuan untuk dinikahi di sana. Jadi ini kan berarti sudah merupakan suatu bukti bahwa ketika manusia itu melakukan penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah, maka terjadilah berbagai macam peristiwa yang tidak diinginkan. Ya, betul. Luar biasa. Terus ada lagi, Van, nikah kontrak itu gimana? Ya, itu banyak terjadi di sini ya, Umi ya. Terutama orang dari Timur Tengah ya, Umi ya. Korea juga dan Korea juga. Jadi belakangan ini Umi mendapatkan suatu pengakuan dari seorang anak muda kita. Dia bermodalkan bahasa Inggris, pariwisata, maka banyaklah pedagang-pedagang dari Korea masuk, laki-laki, dan tidak membawa keluarga, sehingga dia mencari tour guide, bertemulah mereka dan mengadakan perjanjian. Saya kesini tidak bawa istri, saya laki-laki normal, kamu mau nggak jadi istri saya selama saya di sini? Di sini. Jadi kita kontrak dulu setahun. Dan seperti itu. Ya dampaknya macam-macam. Jadi sampai begitulah mereka mensikapi kehidupan ini, di mana kemudian kalau Umi memandang berarti mereka sangat merendahkan perempuan. Iya, tapi banyak pihak terutama dari perempuan tidak menyadari itu ya Umi. Jadi perempuan berarti dirinya bisa diperjualbelikan. Ya. Dan sekarang kan banyak juga Umi di sosmed memperdagangkan diri sendiri. Ya Umi ya. Ya. Bahkan terang-terangan disebutkan berapa harganya gitu. Luar biasa ya. Sosmed itu luar biasa.
Bahkan teman saya yang notabene yang dia sesama jenis dan dia pria, dia bilang sama saya begini, kaumnya kamu itu, kaumnya perempuan itu lebih murah loh daripada kita. Oh ya? Iya, dia bilang begitu sama saya. Sampai kayak barang ya? Iya. Jadi katanya kalau kami itu, kalau sekali main itu kita bisa di atas 1 juta, misalnya 1 juta, itu belum hotel, kayak gitu. Kalau kalian bisa tawar-menawar, bisa 250.000 atau 300.000, coba Umi. Ya, itu dia bilang sama saya. Tuh. Itu yang terjadi jadi sesama laki-laki berhubungan itu lebih mahal daripada pria dan wanita. Ya gitu. Nah, ngomong-ngomong Pon, kalau dalam Islam itu sebenarnya dalam agama kita ya nikah itu bukan sesuatu yang haram ya. Maaf, perceraian itu bukan sesuatu yang haram, boleh dilakukan. Walaupun juga ada yang menyatakan merujuk pada hadis, walaupun hadis itu bukan mutawatir, ya. Bahwa perempuan yang mengajukan perceraian maka dia tidak akan mendapatkan bau surga, ya. Dan perempuan itu harus taat kepada laki-laki. Ya, pertanyaannya adalah tidak pernah dibahas laki-laki mana yang bisa ditaati. Ya betul. Kalau misalnya laki-laki itu tidak sholat, maka dia memerintahkan kepada istrinya, kamu nggak perlu sholat, aku aja nggak sholat. Nah, apakah patuh kepada laki-laki karena dia tidak sholat? Tentu Al-Quran tidak menyatakan dia itu tidak sholat aja, walaupun dia tidak melarang keluarganya untuk sholat dan dia sendiri tidak sholat aja sebenarnya tidak pantas disebut imam. Nggak pantas disebut imam karena dia sudah melanggar ketentuan Allah. 3 kali laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat pun maka berarti dianggap sudah bukan Islam. Karena itu jadi wajib. Yang mana ini kalau harus taat kepada suami? Apakah suami yang selingkuh itu harus ditaati? Iya. Dan istrinya kemudian apakah harus mengikuti juga selingkuhnya suami? Ya. Dan sebagainya. Dan kemudian suami juga yang tidak mau menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Nah sekarang lagi musim kan, Pon. Ini maaf ya nih. Pria tidak bertanggung jawab, suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya ya. Tidak menyekolahkan anak-anaknya, bahkan yang bekerja membanting tulang adalah istrinya. Ya. Bahkan Umi juga pernah menyaksikan sebuah rumah tangga di mana istrinya itu yang harus bekerja dan dia tukar posisi, dia sebagai pemelihara anak dan sebagai penerima setoran uang dari hasil kerja istrinya. Dia yang belanjakan, dia yang atur, sehingga karenanya dia pula kemudian kredit mobil, dia pula kemudian memakai uang istrinya untuk bersama perempuan berlibur ke Bali dan sebagainya. Itu ada seperti itu. Nah, bagaimana ini kalau dikatakan perempuan yang meminta cerai maka jauh dari bau surga? Tentu tidak tepat. Itu diperbolehkan. Ya. Jadi nikah itu perceraian itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Sebab kalau sesuatu perbuatan yang pelanggaran dan tetap diharuskan perempuan itu taat, tidak mustahil akan terjadi KDRT. Ya. Tidak mustahil sampai terjadi pembunuhan. Nah, itu Islam. Ya. Tapi di luar Islam juga ada agama yang menyatakan bahwa nikah itu ya sampai mati baru boleh bercerai mati. Apa gitu yang dipersatukan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi belakangan kan ada pembatalan pernikahan. Suatu jalan ya untuk bercerai, yaitu berupa pembatalan pernikahan. Jadi nikah bisa dibatalin, padahal perbuatannya sudah terjadi. Bahkan peristiwanya terjadi. Tadinya menikah yang pertama
agama yang lain, bisa juga pindah agama dan menikah di agama yang satu lagi. Bahkan ada yang sama, agamanya sama tapi cuman beda tempat, orangnya, beda tempat dan beda orang yang menikahi. itu ada seperti itu. Nah itu rumitnya ya. Jadi ternyata manusia ini mampu manusia merasa mampu menyaingi hukum Allah, dan hukum Allah itu seolah-olah menjadi hukum yang murahan ya, dan manusia menjadi merasa lebih pintar sehingga membuat hukum-hukum sendiri, dan akhirnya terjerumuslah di situ. Bukan kebahagiaan yang dia peroleh, tapi justru adalah keterpurukan. Tapi omong-omong, biasanya keterpurukan itu kan suatu dampak yang terjadi di kemudian di waktu berikutnya. Yeah. Mana itu menyesal di waktu berikutnya itu tidak ada manfaat. Betul ya, Van ya? Betul. Terus ada lagi kan peristiwa di negeri kita kan pernah diributkan tentang yang katanya nikah Rasulullah SAW di fitnah karena menikahi anak di bawah umur. Ya. Tapi ternyata sekarang di Indonesia banyak yang melakukan seperti itu. Ya, kawin kontrak bahkan ya Umi ya. Itu salah satunya itu melibatkan anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Yang saya dengar di daerah tertentu itu anak itu dijadikan penghasilan tambahan dari orang tuanya. Ya. Kejam banget. Ya. Jadi si anak diperlakukan sebagai mesin. Ya. Begitu selesai, kemudian selesai kawin kontraknya, kemudian si anak itu pendidikannya juga belum nggak layak untuk cari pekerjaan. Kemudian dari menikah kontrak tersebut ada anak, gitu. Si lelakinya entah sudah berada di mana, yaitu yang menanggung anaknya adalah si wanita. Dengan wanita yang pendidikannya kurang, mau dapat kerja yang layak kan susah ya Umi ya. Otomatis terjun lagi ke prostitusi Umi. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Luar biasa. Jadi pendidikan buat wanita itu penting. Pendidikan buat wanita penting sekali, ya. Penting sekali, Pak. Ya. Penting sekali. Karena sekarang ini ternyata dengan kesulitan ekonomi ya, terutama. Karena manusia sudah menjadi materialis. Ya. Jadi kalau tanpa memperhitungkan untung rugi, rasanya yang bersangkutan merasa itu masih belum. Ya. Sekarang aja kalau menikah aja mesti tahu ini yang mau saya nikahin ini anak siapakah dia, latar belakang keluarganya seperti apa, kekayaan yang dipunyai oleh si wanita ini berapa, ya, pendidikannya seperti apa, itu kan ada. Jadi mungkin pernikahan dewasa ini akhir-akhir ini lebih ke arah untung dan rugi, ya. Untung dan rugi. Maka kadang-kadang perhitungan untung dan rugi ini bukan lagi yang kedua, tapi menjadi pertama. Bukan bagaimana dia akhlaknya, tapi justru karena harta yang dia miliki. Bisa langgeng pun? Gak susah Umi, susah langgeng. Mungkin kalau untuk setelah menikah si wanita dan si prianya tahu hak dan kewajibannya dan niatnya dari awal menikah itu apa, mungkin bisa langgeng. Tapi kalau dari awal niat menikah itu sudah gak baik gitu, mungkin akan susah Umi. Tuh, mungkin Umi sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang ustazah mungkin bisa memberikan tips-tips atau
bisa memberikan nasihat tentang bagaimana terhindar dari perceraian atau bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Iya. Ya, sebenarnya dalam Islam ada bimbingan dahulu. Jadi ketika seorang wanita maupun pria sudah ingin menikah, maka sebenarnya ada suatu pengetahuan yang mereka harus miliki. Pengetahuan nikah itu apa, tentang pernikahan. Bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang istri, dan kemudian bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Ada di situ hak dan kewajibannya semua kewajibannya misalnya kewajiban si suami adalah melindungi keluarganya, termasuk istri dan anaknya, mencari nafkah, gitu ya. Terus menjadi pemimpin, membawa bertanggung jawab terhadap ibadah di dalam keluarganya. Seorang ibu mungkin menjadi pendidiknya anak, menjadi pendampingnya suami. Seperti itu. Lalu juga bagaimana berkomunikasi dengan masyarakatnya sebagai seorang istri. Bagaimana menjaga kehormatan dari suaminya, kehormatan keluarganya, Umi. Gitu. Betul. Nah, tapi seringkali pendidikan seperti ini dilewatkan. Apalagi atas nama cinta, gitu ya. Nah, itu. Bahkan kemudian karena pemahaman yang keliru, yaitu tubuhku adalah wewenangku, gitu ya. Maka boleh berbuat apa aja terhadap tubuhnya, itu adalah haknya dia. Maka mau dipakai dulu atau enggak ini. Dan ini kemudian menimbulkan dampak. Padahal dalam Islam dikatakan menikah itu kalau pada masa Rasulullah di seluruh dunia itu terjadi banyak peristiwa. Kadang anak masih belum balik, belum akil balik, tapi sudah dinikahkan. Inilah yang dituduhkan juga kepada Rasulullah. Padahal yang menuduh itu tidak mengerti bagaimana hukum Islam. Artinya setelah dilamar, gitu ya. Maksudnya anak ini dilamar, terus kemudian setelah lamaran itu kembali masing-masing, yang pria kembali ke rumahnya, yang perempuan juga kembali ke rumah orang tuanya. Ditunggu sampai akil balik, bisa berpikir dan secara fisik badannya sudah siap, sudah dewasa badannya. Dalam hal ini ditandai kalau perempuan dengan menstruasi. Maka kemudian barulah terjadi pernikahan, barulah jadi serumah. Itu aja kadang-kadang masih dituntut untuk mempunyai pikiran yang lebih dewasa ya. Iya, dan orang tua sudah membekali. Nah sekarang ini banyak orang tua tidak memberikan bekal. Jadi melepas tanggung jawabnya. Iya, betul sekali. Kemudian juga lingkungan sekarang ini ya Umi ya, itu juga mempengaruhi. Misalnya ya tadi kita sebutkan adalah sosmed ya Umi ya, media sosial itu juga berpengaruh. Bahwa sekarang suami istri di rumah itu jarang mengobrol ya Umi ya. Masing-masing ngobrolnya sama handphone sama sosmed. Misalnya ada masalah, si istrinya atau si suaminya curhat tentang masalah rumah tangganya di sosmed gitu. Atau ke teman-temannya yang bukan saudaranya gitu. Kemudian si suami atau si istri meng-like sosmed yang bukan, atau status yang bukan milik muhrimnya gitu. Itu juga berpengaruh ya. Karena menurut saya sebenarnya adalah boleh mungkin adab atau menggunakan sosmed itu boleh, asalkan niatnya seperti apa dari awal. Niat buat sosmed itu untuk apa gitu. Niat untuk
memposting atau men-share sesuatu, postingan itu apa, Umi? Saya sendiri pribadi juga punya sosmed, tapi saya lebih ke arah buat usaha dan bisnis. Gitu, Umi. Berarti juga harus diatur pembagian waktunya. Ya. Kapan waktu untuk keluarga? Iya. Kapan untuk bekerja? Untuk bekerja, ya. Jadi kita jangan kemudian terbuai misalnya waktu untuk keluarga, maka seperti yang Foni katakan tadi, masing-masing sibuk dengan sosmednya sendiri. Jadi, satu ruangan katakan ayah, ibu dan 3 anak. Semuanya ada handphone masing-masing. Ya. Keberadaannya sama dengan tidak ada. Mereka mau bersatu di ruangan itu atau mereka di kamarnya masing-masing, nggak ada bedanya. Ya. Itu pertama. Dan yang kedua kemudian waktu kerja. Ya. Nah sekarang ini yang Umi sinyalir, banyak yang bercerita, ya mereka seringkali kelihatan seperti bekerja, tapi padahal bersosmed sendiri. Ya, yang dibuka di komputernya sosmed ya. Sampai katanya katanya, tapi ada rekamannya kok itu. Sampai di Dewan DPR sedang sidang, tapi ternyata asik masing-masing pakai laptop di depan, tapi ternyata ketika disorot oleh wartawan ada yang putar film porno. Ya seperti itu, berarti kan korupsi waktu. Ya, jadi orang jadi lebih efektivitas kerjanya berkurang. Nah, terus belum lagi kalau sudah kecanduan game. Ternyata yang kecanduan game ini tidak hanya anak kecil. Ternyata orang tua juga. Betul. Betul itu. Bahkan teman saya sendiri, kalau saya telepon dia pasti tidak angkat, langsung di reject telepon dari manapun, karena dia lagi main game. Ya, Fon, alhamdulillah. Kayaknya kita perlu angkat lagi, kita dalamin lagi berbagai macam tipe pernikahan dan sebab-sebabnya juga perceraian, ya, dan bahwa nikah itu bukan transaksi, dan perceraian itu adalah bukan suatu yang dijadikan sebagai cita-cita dalam membangun sebuah pernikahan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nampaknya kita harus berpisah dulu, dan kita akan berjumpa kembali meneruskan topik ini dan juga mengupas topik-topik berikutnya yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fon. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus gak?